Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada Amsal 23 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hanya mengambil ayat 4 dan 5. Setelah itu kita loncat ke Matius 6 ayat 19 dan 20. Ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa, seperti Raja Wali. Matius 6, ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Salomo di dalam hikmatnya melalui Roh Kudus yang mengurapi dia sebagai seorang raja. Saya ingatkan lagi bahwa Roh Kudus dalam Perjanjian Lama hanya bekerja di dalam kehidupan imam, di dalam kehidupan raja dan kehidupan nabi. Jadi dalam hal ini kita lihat satu garis lurus antara orang-orang yang ada di dalam Perjanjian Lama kepada Yesus, Sang Firman yang menjadi daging. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Salomo mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat keadaan Salomo pada saat dia menyampaikan ini, dia sebagai seorang raja, pasti dia tahu, dia melihat Tuhan memberikan kekayaan yang sedemikian rupa. Sehingga dia ditugaskan oleh Daud ayahnya untuk membuat bait Allah. Tetapi kenapa dia berkata, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Salomo menjadi raja pada waktu dia masih muda. Dia belum mempunyai pengetahuan apa-apa tentang pemerintahan, tentang kebijaksanaan, tentang memutuskan keputusan-keputusan. Dia tahu banyak celah di dalam dirinya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa menjadi seorang raja. Oleh sebab itu dia mohon kepada Tuhan. Di dalam mimpinya ditemui oleh Tuhan. Tuhan menawarkan dia mau minta apa. Dia hanya minta hikmat, pengetahuan, supaya dia boleh membawa bangsa Israel mengerti tentang yang baik dan yang salah.
mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan kekayaan itu hanyalah sebuah bonus bagi Salomo. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disebutkan dengan jelas, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Saya melihat seorang hamba Tuhan, saudara. Dia tidak punya apa-apa pertama. Setelah itu Tuhan berkati dia sehingga dia boleh mempunyai motor Suzuki Shogun. Pada waktu dia mendapat Suzuki Shogun, dia masukkan ke kamar tidurnya. Dan dia lihat bagaimana Tuhan mengasihi dia. Dia menyukai pemberian Tuhan, bersyukur atas pemberian Tuhan. Beberapa waktu kemudian, dia ingin mempunyai mobil. Dan Tuhan berkati dia sampai mempunyai mobil. Tetapi beberapa waktu kemudian saya mendengar, telinga saya mendengar, dia ingin mempunyai Pajero Sport. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang-orang percaya bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan jelas Salomo walaupun kaya raya, dia mempunyai banyak emas, kekayaan yang melimpah, sehingga mengundang Sheba untuk datang kepadanya. Dia melihat bahwa apa yang didengar jauh berbeda dengan apa yang dilihatnya secara langsung. Bahwa sungguh Salomo diberkati Tuhan. Ini hanya bonus. Kekayaan bukanlah sesuatu yang harus kita kejar. Salomo mengetahui bahwa kekayaan yang dia punya hanya sebagai bonus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan di dalam dunia ini hanyalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Perkara-perkara yang seperti ini adalah dari dunia. Dan dunia dengan sendirinya pemimpinnya adalah kuasa si jahat, yaitu iblis. Dia mencoba menyerongkan setiap orang yang beriman untuk mengejar yang namanya kekayaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Salomo mengerti ini dan dia mengumpamakan bahwa kekayaan itu bagaikan sesuatu yang bisa hilang, yang bisa bersayap dan terbang seperti Raja Wali. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus, disebutkan bahwa karena di bumi ini ada gegat, ada karat yang merusak dan menghancurkan kekayaan kita. Tidak kekal. Kalau saya melihat lemari, saya lihat pakaian istri saya, kesukaannya dia, ditinggal begitu saja. Tidak dibawa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti perkara ini baik-baik. Bahwa Tuhan menginginkan kita, bukan kita mengejar kekayaan itu. Kita ingin dunia ini dengan segala kemewahannya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa gegat dan karat merusakkannya.
pencuri, mencuri. Saya ingat pada waktu kelas 4 SD, saudara. Kira-kira tahun 1962. Ada kerusuhan rasial. Pada sore hari tidak ada apa-apa. Tetapi pada malam hari, orang-orang datang banyak sekali dari sebelah barat ke rumah saya, berkerumun. Mereka melempari dengan batu yang besar ke genteng. Dan dalam malam itu juga, segala sesuatu yang kami punyai, yang ayah saya punyai, yang ibu saya punyai, semuanya dijar habis. Ada yang dijarah terus lari, dibawa lewat belakang. Ada yang dijarah, ditaruh di depan rumah dan dibakar. Ada kecemasan saya lihat pada orang tua saya. Tetapi saya tahu pada waktu-waktu seperti itu, setelah saya menjadi orang percaya, bahwa perkara yang disebut kekayaan hanya dalam hitungan menit hancur, hilang, musnah, tidak bisa kita miliki lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah dunia. Mari kita sama-sama melihat, saudara. Di dalam Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafas yang hanya dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disebutkan dengan jelas orang yang suka mengejar kekayaan, dia mengalami cobaan dan jerat. Kalau saudara mengerti ini tentang jerat, artinya sesuatu yang menyebabkan kita terperangkap. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terperangkap oleh kuasa kegelapan. Dan itu bukan rencana Allah, tetapi karena pilihan kita salah, sehingga kita masuk ke dalam percobaan dan dalam jerat. Tetapi lebih disebutkan dengan jelas, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau saudara melihat akar, lebih-lebih akar serabut, saudara, itu menjuntai banyak akar. Artinya kalau kita bayangkan akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Artinya kalau kita cinta uang itu merambah kemana-mana, menguasai hidup kita. Sehingga seluruh hidup kita menjadi tidak nyaman sama sekali. Kita tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat Paulus kepada Timotius secara pribadi, dia mengatakan perkara ini baik-baik. Paulus tahu Timotius adalah anak muda yang suka melayani. Tetapi dia memberikan peringatan kepada Timotius supaya jangan sampai mengejar kekayaan, mengejar uang, karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita baca ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti perkara ini baik-baik. Tuhan mengendaki supaya kita mengejar bukan uang, mengejar bukan kekayaan, tetapi keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Artinya apa, saudara? Supaya buah-buah roh itu yang tinggal di dalam hati kita itu semakin hari semakin nampak, bukan dengan gemerlapnya dunia, tetapi watak dan tabiat Kristus itu menjelma di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu rencana Allah kita bersama-sama dengan Dia. Maka Dia mengubah dari roh, dari jiwa kita, dan nanti akhirnya tubuh kita. Oleh sebab itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, roh dan jiwa kita terlihat bahwa kita mengasihi Allah. Dan roh Allah itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga buah-buah itu nyata bagi setiap orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita mengejar kekayaan, maka perkara-perkara yang dalam ayat 11 ini tidak akan terjadi. Tapi kalau kita meninggalkan kekayaan, harta, uang, kita hanya mengasihi akan Allah. Seperti Daud, maka saudara akan melihat dia adalah orang-orang yang disebut biji mata Allah. Sekarang kita lihat sebentar di dalam Ibrani 13 ayat 5. Disebutkan dengan jelas, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 minggu yang lalu saya pulang, saya naikkan motor,
ke atas, saudara, ke depan pintu depan. Rupa-rupanya otak saya ini sudah mulai berbeda. Tidak fokus dan gerak antara keinginan otak dengan anggota badan sudah berbeda. Kalau saya setiap hari Minggu bisa masukkan celana dengan berdiri, tetapi mulai minggu ketiga bulan lalu, saya harus duduk dan memaksakan kaki saya masuk ke lubang celana. Tidak seperti biasanya berdiri, masukkan ke celana, selesai. Tetapi saya harus duduk dan memaksa kaki saya masuk ke lubang celana. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam satu waktu saya pulang naik sepeda motor, terus ke atas. Saya standar, ternyata standarnya itu belum sampai lurus, saudara. Masih menekuk ke belakang. Lalu saya lepaskan motor, maksud saya meninggalkan motor, tetapi karena keadaan yang seperti itu, standarnya belum beres, saya jatuh dan motor itu menindih kaki saya sebelah kiri dan sebelah kanan ada di samping motor. Saya coba melepaskan diri, saudara, dengan tenaga sisa. Saya berkutat untuk melepaskan kaki saya yang sebelah kiri dan melepaskan diri dari tekanan motor yang menindih saya. Karena keadaan yang seperti itu, napas saya tersengal-sengal. Karena dengan kekuatan yang masih ada, saya coba lepaskan supaya melepaskan diri dari motor. Tapi tidak bisa, saudara. Tiba-tiba di dalam hati saya berkata, diam, tenanglah, akulah yang memperdulikan kamu. Pada waktu itu saya mulai mengatur napas saya lepaskan masker, saya lepaskan helm, dan saya mulai menenangkan diri. Saya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Berapa menit kemudian, saudara, karena rumah saya itu pagarnya ditutupi polikarbonat hitam, jadi nggak kelihatan dari depan. Tuhan suruh security perumahan itu, dia membawa tagihan PBB, saudara. Dalam hal itu saya tahu bahwa Tuhanlah yang menolong saya. Security yang membawa PBB itu bisa berganti-ganti orang. Tetapi tepat pada waktu saya dalam keadaan seperti itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong melalui orang lain. Tuhan kerjakan perkara-perkara yang ajaib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini seperti kita melihat bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Di dalam perjalanan itu tidak ada yang namanya warteg atau nasi kucing. Tidak ada. Tapi Tuhan sudah sediakan mana dari surga. Orang Israel minta daging. Musa bingung berapa sapi, berapa kambing, berapa domba yang harus disembelih. Tapi Tuhan memberikan burung puyuh yang di luar pemikiran Musa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, kekayaan, uang, semuanya adalah bonus.
Tetapi Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia di atas segala-galanya. Kalau kita mengasihi Allah, Dia ingin hati kita tidak terbagi, tetapi hati yang utuh dengan segenap kekuatan. Apa yang kita punyai, itulah dirindukan oleh Allah. Tetapi kalau mendua hati, Tuhan sudah ngomong, kamu tidak bisa mencintai Allah Bapa bersama-sama dengan Mamon. Harus pilih salah satu. Kalau cinta Mamon, tidak ada kasih ke Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia semakin sulit, tetapi cintailah sampai akhir Allah yang mengasihi kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia datang kedua kali untuk kita. Supaya kita boleh merasakan penyelamatan yang utuh. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin.